Kalau surga, kalau buahan di dunia, fiha fawakiha kasira wa minha ta'kulun. Pakai waw ya, wa minha ta'kulun. Kalau di Az-Zukhruf, fiha fakihatun kasira minha ta'kulun, tidak ada waw. Apa maknanya itu? Waw itu membatasi. Antara buahan dengan konsumsinya ada batas. Buahan di dunia ini ada batas konsumsi. Mungkin perut kita ada batasnya, ya. Mungkin musim ada batasnya yang membatasi kita mengkonsumsinya. Adapun buahan di sorga tidak ada batas konsumsinya, karena makan tanpa batas, tidak ada kenyang, tidak ada musim, tidak ada pantangan. Itu kenapa buahan di sorga tidak ada wawnya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Mu'minun ayat 19 dan surat Az-Zukhruf ayat 73. Ya, kita baca surat Al-Mu'minun 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabil lakum fiha fawakih kasirah wa minha ta'kulun. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun korma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Itu artinya Al-Mu'minun 19. Az-Zukhruf 73. Wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kasiratun minha ta'kulun. Dan itulah sorga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dulu kamu kerjakan. Di dalam sorga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu dan sebagiannya kamu makan. Itu artinya Az-Zukhruf 72-73. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang di dunia ada buah-buahan, di sorga juga ada buah-buahan. Tapi buah-buahan yang di dunia itu disebut fawakih namanya. Buah-buahan yang di sorga disebut fakihah. Perhatikan ya. Buah-buahan yang di dunia di Al-Mu'minun 19 itu fawakih kasirah. Buah-buahan yang di sorga, yang di surah Az-Zukhruf tadi, fakihatun kasirah. Apa bedanya? Fakihah, kalau fakihah itu namanya isim jenis. Ya, kalau fakihah itu isim jenis namanya. Dia menunjukkan makna tanpa batas, sekalipun katanya tunggal. Kalau fawakih itu jamak, dia jamak, plural, jamak taksir, dia kata fakihah, jamaknya fawakih. Tapi kalau fakihah itu namanya isim jenis. Sama dengan kata insan. Insan itu manusia. Kata insan itu tunggal. Tapi dia menunjukkan semua manusia tanpa batas. Laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, sehat, cacat, semuanya insan. Itu namanya isim jenis, walaupun dia tunggal tapi mencakup semua tanpa batas. Begitu. Nah, kalau begitu, kenapa buah-buahan di sorga itu fakihah? Disebutkan dalam bentuk isim jenis. Sementara buah di sorga di dunia ini fawakih, bukan isim jenis dia. Fakihah itu isim jenis. Ya, makanya fakihah. Pertama, itu menunjukkan buahan di sorga itu tanpa batas. Ya. Buahan di sorga itu tanpa batas. Coba baca nanti Al-Waqi'ah 32-33. Ya, Al-Waqi'ah 32-33. Wa fakihatin kasirah. Buah-buahan yang banyak, la maktu'atin wa la mamnu'ah.
di mana buah-buahan di sorga itu tidak ada putusnya dan tidak ada halangannya. Maksudnya gini, kalau buahan di dunia ada batasnya, ada musimnya. Maktu'ah, kalau tidak ada musimnya dia putus. Maktu'ah, tidak ada dia. Mamnu'ah, tidak semuanya boleh kita makan. Ada yang dilarang kita makan. Mungkin dilarang karena tidak baiknya, mungkin dilarang karena mungkin tidak baik pada tubuh kita. Ya, itu kenapa ya buahan di sorga itu isim jenis, karena di sorga itu tanpa limit. Di sana tidak ada musim, di sana tidak ada pantangan. Berbeda dengan buahan di dunia. Fawakih, walaupun buahannya banyak, mungkin saja jumlahnya banyak, tapi ada batas musim. Tidak di musim dia tidak muncul. Ada batas konsumsi. Ya, mungkin karena ada penyakit tertentu, ada buahan tertentu tidak boleh lagi kita makan, yang berdampak buruk pada kesehatan kita. Makanya buahan di dunia tidak disebut dengan isim jenis, walaupun fawakih itu jamak dari fakihah, tapi bukan isim jenis. 2. Konsumsi buahan di dunia ada batas. Konsumsi buahan di sorga tidak ada batas. Itu kenapa begini? Kenapa ketika bicara buahan di dunia itu wa minha ta'kulun, pakai waw, wa minha ta'kulun. Ada wawnya, wa minha ta'kulun. Tapi ketika buahan di sorga nanti di azur itu minha ta'kulun, tidak ada wanya. Tidak ada dibatasi dengan wa minha ta'kulun. Kalau sorga, kalau buahan di dunia fiha fawakiha kasira wa minha ta'kulun, pakai waw ya, wa minha ta'kulun. Kalau di Az-Zukhruf fiha fakihatun kasira minha ta'kulun, tidak ada waw. Apa maknanya itu? Waw itu membatasi antara buahan dengan konsumsinya, ada batas. Buahan di dunia ini ada batas konsumsi. Mungkin perut kita ada batasnya, ya. Mungkin musim ada batasnya yang membatasi kita mengkonsumsinya. Adapun buahan di sorga tidak ada batas konsumsinya, karena makan tanpa batas, tidak ada kenyang, tidak ada musim, tidak ada pantangan. Itu kenapa buahan di sorga tidak ada wawnya, tidak ada min, tidak ada waw, wa minha tidak ada. Kalau di dunia wa minha ada wawnya, jadi ada batas. Ya. Di samping itu, kenapa pakai waw? Kenapa buahan di dunia di Al-Mu'minun tadi fawakiha wa fawakihu kasiratun wa minha ta'kulun? Kenapa ada waw yang membatasi antara fawakih dan ta'kulun? Kenapa buahan di sorga itu langsung fakiha kasira minha ta'kulun? Kenapa? Karena buahan di dunia itu ada jarak antara buah dan konsumsi. Apa yang membuat berjarak? Karena menanam dulu. Buahan di dunia ini kita tanam dulu, kita rawat dulu, ada masa panen, baru dimakan. Itu butuh waktu yang lama. Kalau buahan di sorga, tidak ada jeda. Karena buahnya tidak perlu kita tanam. Dia ada sendiri, dia datang sendiri, dia tumbuh sendiri. Dan dia langsung datang ke kita tanpa kita datang ke pohon memetiknya. Karena pohon itu yang mendekat. Kutufuha daniyah, pohonnya yang mendekat. Ya? Itu kenapa tidak ada waw. Karena antara konsumsi buahan di sorga dengan buahan itu tidak ada batas. Karena kita tidak perlu menanamnya. Kalau di dunia kita tanam dulu, tunggu dulu, panen dulu, baru dimakan. Itu kenapa pakai waw. Berikutnya, ya, kenapa pakai waw? Karena tidak semua buahan di dunia ini, ya, itu dimakan pemiliknya. Ya. Sebahagiannya itu akan dijual. Berbeda dengan buahan di sorga, tidak ada lagi yang menjual. Semua dinikmati pemiliknya. Ya. Buahan di dunia tidak semuanya dimakan pemiliknya. Bahkan pemilik buah itu lebih banyak menjualnya ketimbang memakan buahnya. Jadi konsumsinya tetap terbatas. Kenapa? Tidak semuanya kita makan. Mungkin sebagian kita jual untuk belanja. Tapi buahan di surga tidak ada lagi yang dijual. Semua menjadi milik. Karena itu mutlak sifatnya. Itu kenapa fakihah itu jadi isim jenis? Karena mutlak. Karena semua buahan di surga itu mutlak jadi pemilik yang punya.
dikonsumsi oleh yang punya. Kalau buahan di dunia sebahagian saja dikonsumsi, mungkin sebagian kecil dan sebagian besarnya malah dijual. Itu kenapa fawakih tidak dijadikan isim jenis untuk buah-buahan di sorga, di dunia, tapi buah-buahan di sorga dijadikan isim jenis untuk menunjukkan mutlaknya, mutlak konsumsinya, mutlak keberadaannya, tanpa batas kita menikmatinya. Buahan di dunia tidak seperti itu. Nah, itulah rahasianya kenapa buah-buahan di sorga itu disebut dengan isim jenis fakihah. Sementara buah-buahan di dunia tidak disebut isim jenis, walaupun dijamakkan fawakih, ya, tetap ada batasnya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.